fakultas kedokteran biayanya 500 sampai dengan 1 miliar. Anda bisa lihat untuk sekedar masuk fakultas hukum yang masuk dengan jalur normal, Anda tetap butuh biaya 50 jutaan. Jadi tidak ada lagi yang namanya biaya murah untuk pendidikan. Maka sejumlah orang yang sedikit punya uang mengatakan lebih baik menyekolahkannya di luar daripada menyekolahkan di Indonesia, sementara kurikulum di Indonesia tidak menjamin anaknya akan lebih cerdas. Dan pada saat sama ketika dinyatakan pendidikan diliberalkan, maka ada 4 kesalahan Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini bentuk kesalahan yang amat sangat mendasar dalam cara berpikir para tokoh bangsa. Saya ingin mengatakan ini kesalahan amat sangat mendasar dalam cara berpikir para tokoh bangsa di negeri ini. Dunia pendidikan digawangi oleh 4 pihak. Yang pertama adalah pemerintah sebagai teladan. Dia mengajarkan satu sikap, satu perilaku politik, satu pandangan politik tentang bagaimana seharusnya warga negara bersikap. Itu dicerminkan oleh pemimpinnya, kepemimpinan nasional, dimulai dari presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin lembaga negara, sampai kepada tokoh-tokohnya. Ketika pemimpin negara itu perilakunya tidak konsisten, ketika perilaku negara itu, pemimpin negara itu menunjukkan bukan teladan yang baik, maka dia patut ditinggalkan. Dia tidak boleh contoh. Maka itu berarti terjadi kegagalan pertama. Yang kedua adalah kegagalan lembaga pendidikan formal. Nadine adalah tokoh yang ditugaskan memang untuk meluluh lantakkan bangsa ini sehingga kurikulum merdeka menjadi merdeka di mana anak SD SMP tidak bisa berhitung 2 tambah 2 berapa. Jadi kalau ingin meluluh lantakkan sebuah bangsa, luluh lantakkan yang namanya pendidikannya. Saya mau tanya sama Anda, ketika Prabowo menyatakan please come to my country, we are open to the education, we are open in heart, maka pertanyaan berikutnya, apakah negara maju terbuka untuk diintervensi dunia pendidikannya? Ada. Hingga hari ini Amerika saja tetap bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya lewat yang namanya state university. Jadi nggak serta-merta diliberalkan. Yang kedua, kita gagal di lembaga formal tadi, lembaga formal. Ini bukan hanya lembaga pendidikan umum. Saya ingin mengatakan sama Anda, terutama pada mereka yang merasa dirinya sebagai ulama, tokoh, atau ustadz. Pesantren pun gagal. Kenapa? Karena mengambilnya namanya model kurikulum barat. Apa indikatornya? Pesantren mana yang punya kemampuan mengajarkan metodologi pada santrinya? Pesantren mana yang mengajarkan kekuatan analis pada santrinya? Tunjukkan satu saja di Indonesia, ada nggak? Tunjukkan satu aja. Saya kebetulan keliling di kawasan pesantren Jawa Timur. Ada beberapa pesantren di Jawa Barat yang coba menularkan metode semantik, tapi tidak dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kegagalannya, lembaga ibadah. Anda bisa lihat masjid, Anda bisa lihat gereja, Anda bisa lihat namanya media sosial berantakan karu-karuan. Kenapa? Karena masjid diintervensi habis-habisan. Gereja ya tentu mereka menikmati. Saya percepat karena Rahma minta saya mempercepat. Saya sebenarnya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu, yuk kita jangan cuma ngoceh. Yuk kita bertindak karena ada sebuah kesadaran yang salah dalam dunia pendidikan. Dan ujungnya yang keempat, kesalahan pendidikan di rumah tangga. Di mana bapak tidak bisa menjadi teladan, ibu tidak bisa mengajarkan yang namanya soft skill. Ulang, bapak tidak bisa menjadi teladan dalam format berpikir, format bersikap, format mengambil pendidikan, tapi pada saat sama, ibu tidak bisa mengajarkan soft skill. Satu pelajaran sederhana untuk kebaikan hubungan, kesantunan hubungan. Maka Anda bisa lihat yang namanya Gen Z itu perilakunya kayak apa. Empat-empatnya gagal. Kalau empat-empatnya gagal, dunia pendidikan kita kayaknya gimana? Jadilah niretik,